Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian Nahwu Shorof dengan menggunakan kitab Dasar-Dasar Mustaqil 2 yang sangat direkomendasikan bagi pemula. Kita sedang masuk pembahasan jumlah ismiyah. Ya, dari 3 jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan kata benda atau isim. Kalimatnya seperti ini, terdiri dari mubtada dan khabar, dia sama dalam 5 hal. Kemudian khabarnya tidak boleh menggunakan alif lam atau harus nakirah. Kemudian dari pembagian mubtadanya itu terbagi jadi 3, dhamir, isyarah, dan zahir. Kita sudah masuk yang dhamir yang munfasil, terlepas. Maksudnya terlepas dari hal lain, hanya dhamir saja, kata ganti saja. Nah, kita sudah membahas rumus yang pertama. Sekarang kita akan masuk ke rumus yang kedua. Baik, di rumus yang kedua, ini kita lihat dhamir, kemudian dhamir munfasil, kemudian rumus yang kedua. Nah, di rumus yang kedua ini kita akan dikenalkan dengan sesuatu yang dinamakan dengan sifat. Ya. Sifat dengan simbol shad. Ya. Nah, sifat dan yang disifatinya dalam kasus kita itu adalah khobar, harus sama dalam segala hal. Tidak hanya dalam 5 hal, mufrad, musanna, jamak, muzakkar, muannas, tapi juga dalam segala hal. Apabila khobarnya menggunakan atau yang disifatinya menggunakan alif lam, maka alif lam, jika tidak, maka juga tidak. Dia mengikuti dari segala hal. Baik. Rumus yang kedua adalah ismun plus ismun plus ismun. Ismun yang pertama menjadi mubtada, ismun yang kedua menjadi khabar mubtada, ismun yang ketiga menjadi sifat. Di antara mubtada dan khabar mubtada harus ada kata adalah. Di antara sifat dan yang disifatinya atau khabar dan sifat harus ada kata yang. Kita lihat contoh. Ana thalibun mujtahidun. Saya adalah murid laki-laki yang rajin. Ya, kita lihat thalibun sama-sama tanwin, ya, karena mengikuti. Kemudian huma thalibani mujtahidani. Ya. Huma, dia, dua laki-laki, adalah murid yang rajin. Ya. Semuanya muridnya laki-laki, rajinnya juga bentuk laki-laki. Kemudian nahnu talibani mujtahidani. Ya, kami dua laki-laki adalah murid yang rajin. Kemudian antum muslimuna mujtahiduna. Kita lihat antum, kamu sebagai mubtada, muslimuna menjadi khabar, dan mujtahiduna menjadi sifat. Ya. Kamu banyak laki-laki adalah muslim, laki-laki yang rajin. Ya, mujtahiduna rajin. Kita lihat waw nun sama. Ya. Mari kita lihat ke buku. Baik, kita lihat di buku rumusan kedua. Kalau di sini tertulis dhamir munfasilun ismun zohir. Ya, kita singkat dengan rumusan yang tadi. Ini menjadi ismun dhamir maksudnya. Ini ismun zohir, dan ini ismun zohir juga. Ya. Jadi sama dengan rumusan yang sebelumnya kita perlihatkan. Ya, ismun plus ismun plus ismun. Ismun sebagai mubtada, khabar, dan sifat. Contoh, ana talibun mujtahidun, seperti yang tadi. Ini keterangannya ada di halaman 50. Ya. Contoh, untuk muzakkar, untuk muannas. Ana, anta, huwa. Ya. Ini contoh-contoh untuk dhamir munfasil yang diawali dhamir mufrad. Ya, ana, anta, huwa, itu satu orang. Ana, anti, hiya, satu orang. Contoh, huwa muslimun sabirun. Dia adalah seorang muslim yang sabar. Hiya muslimatun sabiratun. Ya, dia adalah satu perempuan. Dia satu perempuan adalah
muslimah yang sabar. Ya, jadi kita lihat tamar buto di sini juga tamar buto. Di sini hiya muannas, maka mengikuti semuanya. Ya, yang bawahnya wa tajirun ghaniyun, dia satu laki-laki adalah pedagang yang kaya. Hiya tajiratun ghaniyatun, dia adalah satu pedagang perempuan yang kaya. Ya. Wa fallahun fakirun, dia satu laki-laki adalah petani yang miskin. Ya. Wa ustazun zakiyun, dia adalah guru yang cerdas. Ya. Wa masihiyun mutiun, dia adalah seorang Kristen yang taat. Ya, silakan latihan. Coba di sini contoh-contoh sebelumnya. Ya, misalkan saya seorang petani yang rajin. Ana, misalnya di sini adalah ana fallahun mujtahidun. Ya, saya perempuan, seorang pegawai yang jujur. Ya, ana muwazzafatun shadiqatun. Ya, dan seterusnya silakan sahabat-sahabat mencoba dengan mufradat-mufradat yang ada di halaman awal dan di kamus. Ya. Kemudian buat contoh, mari kita lihat muhadatsah, percakapan. Ya. Antara Ibrahim dan Muhammad. Ya, ya Muhammad, aina Musa? Wahai Muhammad, di mana Musa? Wa fil bait, dia di rumah. Hal anta mujtahidun ya Muhammad? Apakah kamu orang yang rajin wahai Muhammad? Naam, ana rajulun mujtahidun. Ya, saya laki-laki yang rajin. Atau bisa jawab, la, ana rajulun kaslanun. Kaslanun. Saya laki-laki yang malas. Ya. Wa anta ya Ibrahim, dan kamu Ibrahim, hal anta tajirun shadiqun? Apakah kamu pedagang yang jujur? Naam, ana tajirun shadiqun kama anta rajulun mujtahidun. Ya, saya adalah pedagang yang jujur seperti kamu lelaki yang rajin. Nahnu rajulani mujtahidani wa shadiqani. Kami adalah dua laki-laki yang rajin dan jujur. Aina Mahmudun ya Muhammad? Ya. Di mana Mahmud wahai Muhammad? Wa fil ghurfati, dia di dalam kamar. Wa talibun zakiyun, dia adalah pelajar yang cerdas. Aina huwa yata'allam? Di mana dia belajar? Yata'allamu. Wa yata'allamu fil madrasati Azhar Asy-Syarifi di Jakarta Markaziyah. Dia belajar di madrasah, di sekolah Azhar, ya, Syarif, di Jakarta Pusat. Ya, kemudian wa anta ya Muhammad aina tata'allam? Dan kamu Muhammad, di mana kamu belajar? Ana fi madrasati Zahra fi Jakarta Al-Junubiyah. Ya, saya belajar di sekolah Zahra yang namanya Zahra di Jakarta Selatan. Wa anta ya Ibrahim, dan kamu Ibrahim, anta tajirun fi ayyil makan? Dan kamu Ibrahim, kamu pedagang di mana? Ana tajirun kabirun, saya pedagang besar, fi suqil Jum'ah, di pasar Jumat. Ya. Ini masih sambungan rumus yang kedua. Jadi rumus yang kedua dapat digunakan untuk menyelesaikan latihan atau pembahasannya sama dengan dari halaman 50 sampai halaman 58 di buku ini. Ya. Ini sama, namun untuk domir ya antuma, untuk yang musanna, ya domir yang musanna. Antuma, huma, nahnu, itu semuanya bisa musanna atau dua. Ya. Misalkan antuma tolibani mujtahidani, kita lihat semuanya berubah menjadi bentuk musanna. Ya. Contoh, huma mudarrisani alimani, ya, mereka berdua adalah guru yang ya pintar, ya. Seterusnya kalau perempuan berarti huma mudarrisatani alimatani, ya berbeda untuk perempuan. Kemudian seterusnya jarani salihani, ya, huma jarani salihani, mereka berdua adalah ya, tetangga yang soleh, ya. Huma fakihaniyani, ya, shadiqani. Mereka adalah
tukang buah yang jujur. Dan seterusnya. Laibani ya, adalah pemain yang mahirani, yang mahir. Dan seterusnya. Silahkan sahabat-sahabat menjawab. Kemudian, latihan berikutnya, silakan dibuat kalimat, ditulis di buku. Kamu dua laki-laki adalah orang Islam yang taat. Ya, kamu berarti antuma muslimani muti'ani. Ya, silakan sahabat-sahabat kemudian mencoba melanjutkan dengan soal-soal yang lain. Ya. Seterusnya, halaman 56 masih dengan rumus kedua yang sama. Ya. Untuk kesempatan kali ini menggunakan dhamir munfasil yang jamak. Apa saja yang jamak? Antum, antuna untuk perempuan, hum, mereka, banyak laki-laki, hunna untuk perempuan, nahnu, kami, bisa lebih dari 3 atau 3, nahnu juga untuk perempuan. Dan aturannya sama. Ya, hum mudarrisuna alimuna. Ya, karena ini termasuk kategori jamak muzakkar salim, maka menggunakan mudarrisuna. Ya, hum mudarrisuna alimuna. Mereka banyak laki-laki adalah ya guru-guru yang pintar. Ya, kalau perempuan hunna, mereka perempuan mudarrisatun alimatun, karena jamak muannas salim. Rumusnya adalah menambahkan alif ta dan seterusnya. Silakan sahabat-sahabat mencoba mencari arti yang ada di bawah ya. Rijalun mujtahiduna. Ya, mereka adalah rijalun. Rijal ini adalah jamak taksir dari rajulun, ya, laki-laki yang rajin. Jadi tidak semuanya memakai jamak muzakkar salim, tapi bisa juga dia termasuk jamak taksir. Silahkan merujuk ke kamus. Kamus yang paling mudah adalah yang biasa digunakan kamus Munawwir yang berwarna merah. Silahkan lanjut ke latihan-latihan. Misalkan kamu banyak laki-laki adalah pengemis yang fakir. Antum fallahuna fakiruna. Ya, dan seterusnya. Sampai halaman 58. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.